Halo, welcome to my YouTube channel Monica Yuliarti, di mana kamu bisa banyak bersenang-senang, bisa juga banyak belajar dari konten-konten yang ada di akun ini, gitu ya. Dan untuk kali ini ada satu konten yang berkaitan dengan public relations yang bakal dibahas. Specifically kita bakal bahas tentang company profile gitu. Nah, kita lihat dulu menu kita hari ini apa saja. Yang pertama, kita akan lihat definisi dari company profile atau profil perusahaan. And then di bagian selanjutnya kita akan coba lihat apa sih fungsi company profile itu sebetulnya gitu ya. Kenapa sebuah perusahaan perlu untuk punya company profile. And then di bagian ketiga kita juga akan melihat bentuk-bentuk company profile. Dan yang terakhir kita akan bisa tahu apa saja hal penting yang perlu dimasukkan atau diinkludkan dalam sebuah company profile. Now we go to the first part tentang definisi company profile. Kalau dengar kata-kata company profile, I believe bahwa teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah ini gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita memasukkan diksi ini ke dalam pembicaraan kita sehari-hari ketika kita mau tahu tentang sebuah perusahaan gitu ya, atau tentang sebuah kantor, tentang sebuah organisasi. Kita seringkali menanyakan, mana sih company profile-nya gitu, atau mana sih profilnya, just as simple as that. Definisinya sendiri ada beberapa poin nih sebenarnya. Kalau mau dilihat dari layar, di situ dijelaskan bahwa company profile adalah produk tulisan dari praktisi public relations yang berisi gambaran umum perusahaan. Itu untuk definisi pertama. Sementara di definisi kedua dia disebutkan di situ bahwa yang namanya company profile adalah gambaran tertulis tentang sebagian fakta perusahaan. Karena memang perusahaan bisa memilih mana informasi yang akan dia tampilkan dan mana yang tidak akan ditampilkan. Jadi perusahaan memiliki kewenangan gitu untuk membatasi hal-hal apa yang ingin diinformasikan, hal-hal apa yang ingin disajikan. Dari dua definisi ini kita bisa tahu nih bahwa memang company profile dalam public relations ini menjadi salah satu bagian atau menjadi salah satu toolsnya public relations, di mana dalam proses produksi atau proses pembuatannya nanti akan butuh keterampilan-keterampilan strategis yang dimiliki oleh seorang public relations officer dalam hal penulisan. Makanya ada satu kajian, kalau kita bicara public relations, ada satu kajian yang kita sebut sebagai writing in PR. Dan company profile ini adalah salah satu output atau luaran atau bentuk dari skill writing in PR yang memang wajib dimiliki oleh semua PR officer. Jadi dari definisi ini kita bisa tahu nih, yang namanya company profile itu adalah informasi yang menggambarkan tentang perusahaan. Namun memang tidak semua hal yang ada dalam perusahaan itu akan dimunculkan dalam company profile, karena kan tidak mungkin untuk menampung segala informasi mengenai sebuah perusahaan. That's why perusahaan memiliki kewenangan untuk membatasi, untuk setting the boundaries mana informasi yang akan dia tampilkan dalam bentuk seperti apa, dan mana informasi yang tidak dia tampilkan dalam company profile. Nah, bicara tentang company profile, apa sih sebetulnya fungsinya gitu? Apa sih sebetulnya pentingnya company profile? Di sini ada 4 hal yang bisa kita klaim sebagai fungsi dari company profile. Yang pertama, company profile itu adalah representasi perusahaan. Disebut representasi karena memang bentuknya apapun itu, dia adalah wakil dari perusahaan tersebut. Dia mewakili si entitas perusahaan itu agar tidak perlu seseorang dari perusahaan tersebut yang langsung menuju ke beberapa stakeholder. Oke, bicara tentang stakeholder dalam PR, kita kenal ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Nah, kalau bicara tentang company profile, kita harus bisa melayani kedua publik atau kedua stakeholder tersebut. Mungkin ada yang nanya ya, apa sih pentingnya seseorang yang menjadi bagian dari sebuah organisasi untuk tahu company profile mereka? Well, itu sangat perlu. Kalau mau nyurvei nih teman-teman ya, kita bakal menemukan orang-orang yang kadang nggak sadar atau tidak paham
Apa sih visi misi dari perusahaan yang tempat kita bekerja? Bener nggak? Nanti kita buktiin deh ya, kalau ada waktu kita bikin survei kecil-kecilan. Itulah mengapa baik stakeholder internal maupun eksternal merupakan sasaran dari company profile. Dan ini adalah representasi dari perusahaan tersebut. Yang kedua fungsinya adalah dia sebagai complementing atau komplementer untuk komunikasi face to face atau komunikasi lisan, komunikasi secara langsung. Saya misalnya seorang PR officer di sebuah perusahaan. There is no way that I could explain my company gitu ya, dengan thoroughly, dengan detail, dengan holistik, dengan menyeluruh, hanya dengan komunikasi lisan. Nggak mungkin. Sehingga disitulah company profile muncul. Apalagi company profile nanti akan dibentuk dengan bentuk-bentuk atau tampilan yang menarik pastinya. Tentu saja ini mungkin akan lebih menarik daripada sekedar kita melakukan komunikasi lisan, right? And then selanjutnya adalah menghemat waktu. Nah, ini memang betul nih teman-teman. Jadi bisa sedikit menghemat waktu sebenarnya kalau bicara tentang company profile. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan kepada orang tentang perusahaan kita tentunya akan lebih sedikit kalau kita dibantu sama company profile. Kemudian identitas perusahaan. Pastinya ya, dalam company profile nanti pasti akan muncul yang namanya logo perusahaan, ya kan? Kemudian tone warna dari perusahaan yang tentunya itu juga akan menggambarkan identitas dari sebuah perusahaan. So, dari 4 fungsi ini, do you still think that company profile is not a matter for a company? Mestinya enggak dong ya. Oke, next, bentuk company profile. Seperti output atau bentuk-bentuk yang lain, saya bagi jadi 3 nih. Company profile bisa dalam bentuk cetak, bentuk audiovisual, dan ada juga yang bentuknya interaktif. Masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi kalau di era sekarang, kemungkinan sangat kecil sebuah perusahaan menentukan bentuk dari company profile hanya berbentuk cetak saja. Ya kan, apalagi sekarang sudah ada yang namanya website, media sosial, di mana sebuah perusahaan bisa mengirimkan atau mengupload atau mengunggah company profile itu dalam kanal-kanal tersebut, sehingga bentuk-bentuk audiovisual ini sangat amat memungkinkan. Apalagi yang interaktif nih teman-teman. Yang interaktif ini adalah sebuah company profile di mana pembaca atau sasarannya bisa memilih informasi mana yang dia inginkan. Biasanya dia ada di aplikasi-aplikasi yang bisa di-download, atau kita biasa menemukan ini di tempat-tempat tertentu gitu ya, ketika kita ingin tahu aspek tertentu dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. And then, apa sih hal penting dari company profile? Yang pertama tentunya datanya harus akurat and also harus up to date ya. Gak mungkin kita menampilkan sesuatu yang itu sudah so yesterday, sudah kemarin-kemarin gitu. Jadi pastikan data kalian atau data Anda yang dimasukkan dalam company profile ini adalah data yang valid, data yang akurat, data yang up to date. Kemudian informasinya usahakan dia padat. Mengapa padat? Karena durasi untuk sebuah company profile itu biasanya tidak panjang teman-teman kalau bentuknya video ya. Profil yang misalnya setengah jam itu terlalu panjang sih menurut saya, orang juga akan bosan gitu ya. Atau kalau dalam bentuk cetak company profile isinya misalnya 100 halaman, come on, siapa yang mau baca gitu ya. Itulah mengapa harus padat dan mudah difahami informasinya. And then kreatif dan menarik itu of course, dan ini dilihat dari sasarannya. Kadang sebuah perusahaan membedakan company profile yang ditujukan untuk kebutuhan tertentu dengan company profile untuk kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi memang kadang-kadang ada pembedaan nih, sehingga aspek kreatif juga akan bisa diaplikasikan sesuai dengan sasaran dari company profile itu. Kemudian ilustrasi dibikinnya diusahakan sesuai dengan informasi. Banyak banget gitu ya informasi ini ngomongin apa, fotonya beda. Nah jangan sampai itu terjadi karena nggak sinkron. Kemudian yang terakhir adalah dibuat secara berkala, karena kita nggak mungkin punya satu company profile aja yang diproduksi 10 tahun yang lalu misalnya, karena there are so many things yang sudah terjadi yang sudah berbeda. Jadi harus ada updatean berkala. Kalau ditanya berkalanya berapa lama ya,
Well, it depends gitu ya. Kadang-kadang ada yang bikin setahun sekali, ada yang bikin berdasarkan kepemimpinan. Jadi misalnya direkturnya itu dia akan selalu berganti setiap 5 tahun sekali, for instance. Nah, mereka biasanya bikin berbarengan dengan pergantian direktur tersebut gitu ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja untuk materi hari ini, berbagi konten mengenai company profile. Semoga bermanfaat dan selalu sehat ya. Bye.